ngerti bedanya politik hukum dengan politisasi hukum. Hukum itu adalah produk politik. Dan hukum dalam arti peraturan resmi itu pasti produk politik. Jika politiknya demokratis, maka hukumnya pasti responsif. Persoalan hubungan antara hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menarik untuk diperbincangkan karena kedua hal tersebut merupakan dua variabel yang selalu mempengaruhi. Seperti dikatakan Mahfud MD, bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hukum dan politik, atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada 3 jawaban yang dapat menjelaskannya. Yang pertama, hukum determinan atas politik dalam artian bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil dari kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara satu dengan yang lainnya. Karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Adanya perbedaan jawaban dari apa yang diutarakan oleh Mahfud MD tentang mana yang lebih determinan di antara politik atau hukum, terutama perbedaan antara jawaban yang pertama dan kedua, disebabkan oleh cara pandang ahli dalam memandang subsistem kemasyarakatan tersebut. Para ahli hukum idealis yang hanya memandang hukum dari sudut keharusan mengatakan bahwa hukum harus menjadi pedoman dan penentu arah dalam segala kegiatan politik. Hukum harus dapat merekayasa perkembangan politik yang hidup dalam masyarakat dan negara. Sedangkan menurut ahli yang memandang hukum dari sudut kenyataan, maka produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik, mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya di lapangan. Jika kita berbicara kedua subsistem yaitu antara politik dan hukum, dalam konteks dewasa ini maka selalu kita menemukan bahwasanya politik itu selalu determinan dibandingkan hukum. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum itu sendiri. Bahkan, jika kita mengingat kembali perkataan Mahfud MD, bahwa hukum adalah produk politik, artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui proses legislasi yang dibuat oleh legislator atau DPR tak lepas dari kepentingan atau politik. Lantas apa yang dimaksud dengan politik? Pringgo Digdo mengatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Memang jika kita perhatikan politik Indonesia tak lepas dari kebijakan yang berdasarkan hukum atau dari penegakan hukum, sebab Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Artinya, segala tindakan dan kebijakan suatu negara haruslah berdasarkan hukum. Namun, demikian politik atau kekuasaan yang dijalankan negara dibatasi oleh hukum. Disitulah menariknya jika kita berbicara kedua subsistem dalam masyarakat ini. Politik juga selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena memang konsep politik itu tak lepas dari mempertahankan kekuasaan. Menurut W.O. Robson, politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat. Ramlan Surbakti juga memiliki pendapat yang sama, bahwa politik merupakan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Hukum merupakan ranah yang nyata yang melihat sesuatu itu berdasarkan norma hukum, yang mempunyai sifat memaksa. Artinya, apabila tindakan seseorang itu salah dan melanggar hukum, maka seseorang itu harus dihukum. Tetapi apabila seseorang itu benar dan tak bersalah, maka harus dibebaskan. Sedangkan politik adalah ranah kepentingan atau alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan cara untuk mencapai tujuan, baik legal dan tak jarang dengan cara ilegal. Sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya, maka itulah yang ditempuh. Namun demikian, kita mengharapkan bahwa hukum yang merupakan produk politik haruslah mempertimbangkan keinginan-keinginan rakyat, tidak hanya mengikuti hawa nafsu saja supaya kepentingan tercapai dan kekuasaan bertahan, tetapi haruslah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan amanah konstitusi, agar produk hukum yang terbentuk adalah hukum yang responsif, bukan hukum yang ortodok.